7 hal yang dipelajari untuk jadi astronom. Hai teman-teman, selamat datang di channel Bicara. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang suka mengamati benda-benda langit dan berbagai fenomenanya? Kemungkinan besar kamu bercita-cita untuk menjadi seorang astronom. Astronom merupakan salah satu profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian seputar benda-benda langit dan segala fenomenanya. Profesi ini terkadang dianggap tidak lazim, karena kebanyakan orang tidak ingin menjadi astronom. Namun bagi kamu yang memang suka dengan hal-hal terkait astronomi, profesi ini bisa menjadi pilihanmu di masa depan. Proses yang harus dilewati untuk menjadi astronom sebenarnya tidak berbeda jauh dengan proses pendidikan profesi lainnya. Uniknya, astronom memiliki komunitas yang tidak menutup kemungkinan akan melahirkan calon astronom di masa depan. Nah, buat kamu yang saat ini sudah bergabung di komunitas astronomi, kalian sudah bisa menyebut diri kalian sebagai astronom amatir loh. Nah, tapi apa saja sih yang harus dilakukan dan dipelajari untuk berprofesi sebagai astronom? Untuk tahu jawabannya, mari simak video ini. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik dari channel Bicara. Memiliki minat pada bidang astronomi untuk jadi astronom. Hal pertama yang harus dilakukan dan dipelajari untuk menjadi seorang astronom di masa depan tentu saja minat diri terhadap dunia astronomi. Kamu secara spontan akan sangat terkagum-kagum dengan keindahan bintang, bulan, dan planet-planet di tata surya. Kamu juga mulai mempertanyakan mengapa cahaya bintang bisa begitu terang. Atau kamu juga mulai penasaran tentang hujan matahari yang ternyata pernah terjadi. Dengan semua rasa penasaran kamu terhadap benda-benda langit, maka sudah cukup membuktikan bahwa kamu memiliki minat yang besar terhadap dunia astronomi. Bergabung dalam komunitas astronomi. Di Indonesia, mata pelajaran astronomi sepertinya masih sangat jarang ditemui. Bidang ini umumnya ada dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan dibahas secara umum saja. Di luar itu, ternyata masih banyak fakta-fakta unik tentang alam semesta kita yang sangat luas. Untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan astronomi, maka pastikan kamu bergabung dalam komunitas astronomi. Di sana merupakan tempat yang tepat untuk berdiskusi seputar fenomena langit hingga benda-benda langit lainnya. Menguasai ilmu fisika dan matematika. Mata pelajaran fisika dan matematika umumnya kurang begitu disukai oleh kebanyakan orang. Hal tersebut karena keduanya dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Faktanya, jika kamu memang ingin menjadi seorang astronom di masa depan, maka kamu harus menguasai ilmu fisika dan matematika. Bukan hanya untuk dipelajari saja, tetapi kamu juga harus mendapatkan nilai yang maksimal dari mata pelajaran sains tersebut. Belajarlah dengan sekeras mungkin dan bila perlu, ikuti beberapa kelas tambahan terkait dengan mata pelajaran fisika dan matematika ini. Hal ini wajib dilakukan agar kamu memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengejar karir sebagai seorang astronom di masa depan. Meraih gelar di bidang sains. Poin ini adalah langkah awal kamu untuk bisa berkarir sebagai astronom, yaitu mengambil gelar sarjana di bidang sains. Pada umumnya, waktu yang dibutuhkan untuk meraih gelar ini adalah 4 tahun. Kamu bisa memilih beberapa universitas yang menawarkan jurusan spesifik seperti astrofisika atau jurusan astronomi. Di Indonesia sendiri, Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu universitas yang menawarkan jurusan tersebut. Tidak sampai di gelar sarjana, kamu bisa melanjutkan pendidikan kamu ke tingkat yang lebih tinggi untuk gelar magister sains. Umumnya, waktu yang diperlukan untuk kuliah gelar magister sekitar 2 tahun saja. Di tingkatan magister ini, kamu sudah bisa mempelajari astronomi secara lebih spesifik dan bisa melakukan penelitian yang didukung oleh pihak universitas. Meraih gelar doktor astronom. Kamu wajib melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 untuk meraih gelar doktor di bidang astronomi. Beberapa subjek akan lebih spesifik dipelajari di jenjang ini, seperti solar, gelombang radio, galaksi, hingga kosmos. Jika sudah lulus untuk jenjang pendidikan ini, kamu juga bisa mulai bekerja sebagai dosen untuk mata kuliah astronomi.
Pekerjaan ini dapat membuat kamu lebih terbiasa untuk berbicara di depan umum dan memiliki pengetahuan yang lebih luas di bidang astronomi. Membeli teleskop sendiri. Semua hal yang sudah dipelajari dan dilakukan untuk menjadi astronom akan kurang lengkap tanpa kamu mencoba teleskop sendiri. Belilah teleskop sebagai cara untuk mempelajari benda langit secara lebih real. Di tahap awal, belilah teleskop yang harganya sesuai dengan budget yang kamu miliki. Mulai amati alam semesta ini dengan bantuan teleskop tersebut dan lakukan secara rutin. Bekerja sebagai astronom di agensi luar angkasa. Dengan bekal pendidikan yang memadai di bidang sains, kamu akan lebih siap bekerja. Cobalah untuk melamar pekerjaan sebagai astronom di beberapa perusahaan terkait seperti observatorium dan industri kedirgantaraan dan juga komputer. Di sana, kamu akan banyak bertemu dengan rekan-rekan satu profesi dan terbiasa bekerja secara tim. Setelah berbekal wawasan dan pengalaman di beberapa perusahaan tersebut, naikkan level kerjamu dengan melamar sebagai astronom di agensi luar angkasa. NASA adalah agensi luar angkasa terbesar saat ini yang berdomisili di Amerika Serikat. Jika memungkinkan, kamu bisa bekerja sebagai astronom di sana. Kesimpulan, dengan melihat beberapa proses yang harus dilakukan dan juga dipelajari untuk menjadi seorang astronom, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan. Beberapa hal yang dipelajari untuk menjadi astronom ternyata tidak hanya menguasai fisika, matematika, serta mata pelajaran sains lainnya. Mempelajari cara bekerja tim, berbicara di depan banyak orang, hingga bergabung di klub dan komunitas astronomi ternyata menjadi bagian penting dari karir astronom di masa depan. Bagaimana teman-teman? Adakah di antara kalian yang ingin menjadi seorang astronom? Atau siapa tahu kamu ingin bekerja di NASA suatu hari nanti? Nah, teruslah belajar segiat mungkin supaya cita-cita kalian bisa terwujudkan. Amin. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa ya untuk like dan juga share video ini. Dan tunggu video menarik lainnya dari channel Bicara. Kami mau pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.